Ada namanya Gusmus. Orang Jawa tuh anak kiai dipanggil Gus. Namanya Mustafa Bisri, maka dipanggil Gusmus. Abdurrahman Wahid anak kiai dipanggil Gus Dur. Gusmus tuh perokok sampai kuning. Saya jumpa dia di Maroko waktu mau ngasih seminar. Saya ditegur orang waktu di Makkah. Gus kok merokok? Haram, haram. Saya tanya, mana ayatnya? Saya mau berhenti kalau ada ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, gudang garam haram. Baru dia berhenti. Saya mau menceritakan kenapa orang bersilang pendapat masalah rokok, karena tidak disebutkan di dalam ayat secara teks, tapi ayatnya umum. Mana ayatnya? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jerumuskan diri sendiri. Dulu bunyi tertulis di rokok itu, rokok menyebabkan impotensi, kanker, keguguran, janin. Sekarang berubah, rokok membunuhmu. Berubah. Apa berubah? Sekarang gambarnya gambar bibir kanker, gambar jantung. Nah, jadi masalah ini kalau ada orang bertanya, kenapa hukumnya tak satu? Karena ulama berijtihad, lain kepala lain isi. Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil, Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas, Muhammadiyah, ketiga-tiga ini mengatakan rokok haram. Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah, rokok haram. MUI, rokok haram bagi anak-anak, orang tua, ibu hamil, dan orang sakit. Adapun orang yang sehat, maka mokok makruh, kata MUI. Saya tidak menggiring Bapak ke salah satu fatwa. Saya ceritakan dua kelompok, kenapa berbeda, itulah alasannya. Karena ayat tidak menyebutkan secara teks. Ustadz sendiri merokok apa tidak? Saya tak merokok. Maka saya sebutkan dua-dua. Nah, begitulah. Jadi Pak Ustadz menengok perokok pasif pun kena, yang menghisap pun kena, mudarat yang luar biasa, belum lagi mubazirnya. Bagaimana Ustadz antara dua fatwa ini? Pilihlah antara dua. Mungkin Bapak lebih condong kepada yang tiga. Saya condong lebih banyak nih Pak Ustadz. Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah. Sedangkan ini cuma MUI saja. Ini pun saya curiga MUI ini mengatakan makruh karena di situ banyak kiai-kiai yang merokok juga. Karena di Jawa itu pondok pesantren rata-rata kiai merokok. Dan santrinya pula kalau sudah habis libur membawa hadiah rokok. Ini jadi secara psikologis. Di Azhar ada Ustadz. Di Azhar dosen kami tak ada merokok. Saya belum pernah jumpa dosen Al-Azhar tempat saya kuliah merokok. Dan saya sendiri, saya tak merokok. Itu cerita tentang dalil fatwa. Adapun Ustadz Ketua MUI Dumai, namanya Ustadz Lukman Sarip. Ustadz Lukman Sarip. Nanti kalau cerita ini Bapak tak percaya, datang Ustadz Lukman Sarip ceramah ke sini, tanya dia. Ini cerita ini dari Ustadz Lukman Sarip. Hadis riwayat, bukan riwayat Bukhari, riwayat Lukman Sarip. Jadi di belakang, ini kiai, di belakang rumah kiai ini banyak tanaman. Ada pokok nanas, ada pokok cabai, ada pokok tebu, ada pokok kelapa, ada pokok tembakau. Jadi suatu malam datanglah segerombolan babi memakan tanaman Pak Kiai tadi. Besok pagi ditengoknya rata. Nanas habis, tebu habis, kelapa habis. Yang tak dimakan babi cuma tembakau. Rupanya ulama babi pun mengharamkan tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarip. Jangan marah sama saya. Bukan kata saya. Tanya, nanti saya kasih nomor Ustadz Lukman Sarip. Dia sekarang sedang di Lombok mengikuti musabaqah tilawatul Quran. Nah, begitulah hadis riwayat Lukman Sarip.
Wallahu a'lam bishawab.